Tes 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 tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Indra dengan NPI 14622000033. Kali ini saya akan menjelaskan dan mengerjakan terkait dengan tugas pengembangan aplikasi web, yaitu dengan soal buatlah website CRUD sederhana untuk pengelolaan data pendaftaran mahasiswa baru. Jumlah kolom pada database harus 15 kolom. Pada CRUD tersebut harus ada tampil data, tambah data, edit data, dan hapus data. Setiap tambah, ubah, hapus data harus ada message box dan status berhasil atau tidaknya aksi tersebut. Oke, yang pertama-tama di sini saya mempunyai beberapa list file, yaitu yang pertama adalah pendaftaran mahasiswa. Untuk di folder pertama ini mencakup nama folder atau nama project. Lalu yang kedua ada file index.php, dan yang ketiga tambah.php, yang keempat edit.php, yang kelima proses tambah, yang keenam proses edit, yang ketujuh proses hapus. Yang pertama yang akan saya bahas adalah index.php. File index.php ini adalah file utama, yang dimana file ini menampilkan tampilan dashboard dari sebuah website. Lalu yang kedua ada tambah.php. Tambah.php adalah tampilan untuk menambah mahasiswa atau tampilan untuk menambah data baru. Lalu yang ketiga ada edit.php. Edit.php ini adalah tampilan untuk mengedit mahasiswa atau mengedit data, yang nantinya data tersebut akan diupdate ke database. Lalu di sini ada proses tambah, proses edit, dan proses hapus. File proses ini digunakan untuk mengkonfigurasi terkait file-file, yaitu tambah dan edit. Proses tambah ini adalah file untuk mengkonfigurasi dari dari file tambah. Lalu proses edit ini untuk mengkonfigurasi file dari edit. Lalu yang proses hapus ini adalah file untuk mengkonfigurasi alur jalannya program untuk menghapus. Ini berada di hapus dan ini berada di file hapus dan di file tambah. Lalu di bawahnya ada config, folder config, dan file koneksi.php. Ini adalah folder yang dimana khusus untuk mengedit database, dan koneksi PHP ini adalah file PHP yang konfigurasi ke database. Lalu di sini ada aset, yang dimana aset ini digunakan untuk menambahkan gambar. Lalu di bawahnya ada CSS. CSS ini adalah untuk mengatur tampilan, semua tampilan dari index, tambah, edit, PHP. Next ada JS. JS ini untuk menginisialisasikan animasi pada setiap file. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan Apache dan MySQL. Di sini Apache sudah berjalan dan MySQL sudah berjalan. Lalu yang pertama yang perlu saya lakukan adalah menambahkan database. Saya menggunakan aplikasi SQL Yoke untuk menambahkan database. Nah, di sini saya akan melakukan penambahan database baru. Saya beri nama db
pendaftaran. Database pendaftaran untuk database charset dan collation ini secara default semua. Klik. Nah, di sini tabelnya masih kosong, kita perlu menambahkan tabel. Di sini ada tambah tabel pendaftaran. Yang pertama di sini create table pendaftarannya. Di sini ada ID pendaftar dengan integer 11. Lalu primary key yaitu yang paling utama. Di sini ada ID pendaftar dan auto increment yaitu auto increment untuk menambahkan value secara otomatis. Lalu di sini ada nama lengkap yaitu dengan variabel char dengan isi 100 dan tidak boleh nul atau not null. Di sini ada tempat lahir, ini varchar karena di sini sifatnya yaitu berupa teks, dan di sini ada not null. Lalu ada tanggal lahir yang bersifat tanggal atau kalender, di sini menggunakan date. Lalu wajib untuk not null. Dan jenis kelamin enum ini antara pilihan ya atau boolean. L untuk laki-laki dan perempuan untuk P. Lalu wajib not null. Alamat lengkap ini wajib tag karena apa? Alamat lengkap ini kadang data alamat lengkap ini kadang tidak menentu. Kadang mungkin panjang, kadang mungkin pendek. Lalu di sini ada provinsi kita kasih variabel char 50 dan wajib not null. Lalu ada kode pos yaitu varchar 10 dan not null. Email nomor telepon varchar, saya menggunakan varchar bukan integer karena nanti kalau integer tidak bisa dibuat menampilkan data, alias data mungkin nanti akan tidak atau akan berantakan jika menggunakan integer. Di sini kode pos juga menggunakan varchar, nomor telepon varchar, email varchar, asal sekolah, tahun lulus ini menggunakan tahun yaitu 4, yaitu contoh seperti 2022 atau 2023. Wajib not null. Pilihan prodi 1, pilihan prodi 2, sumber info, status pembayaran, ada lunas dan pending. Yang paling default adalah pending. Oke, kita copy, kita tambahkan di sini. Kita coba jalankan, execute. Oke, di sini satu queries execute dan satu sukses, 0 errors, berarti ini berhasil. Kita coba F5 untuk merefresh. Nah, ini di sini ada tabel baru yaitu tabel pendaftaran dengan isi atau ID atau kolom ID pendaftar, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap, provinsi, kode pos, nomor telepon, email, asal sekolah, tahun lulus, pilihan prodi 1, pilihan prodi 2, sumber info, status pembayaran. Oke. Yang pertama-tama ketika sudah ditambahkan tabel baru, yaitu kita masuk ke kode pemrograman. Di sini ada pendaftaran mahasiswa, folder pendaftaran mahasiswa, lalu masuk ke folder CSS, lalu masuk ke file style CSS. Oke. Nah, di sini saya akan membuat file baru, yaitu pendaftaran mahasiswa. Ini adalah file utama. Lalu
kita masuk. Ini saya perlu masuk ke sini saja. Oke, ketika sudah masuk ke pendaftaran mahasiswa, ini adalah folder pendaftaran mahasiswa atau project kita hari ini. Ini pendaftaran mahasiswa, lalu kita buat folder CSS. Nah, oke, ini tampaknya seperti masih loading ini. Oke, saya perlu jelaskan sedikit terkait kodenya. Yaitu yang pertama ada URL. Nah, di sini URL ini adalah font, URL font menggunakan Google Font. Oke, di sini ada root, yaitu warna utama. Ini mencakup semua tampilan karena semua file nanti akan menggunakan CSS-nya si style CSS ini. Lalu ada body ini adalah rangkaian utama, yaitu background color, var, warna latar adalah ini, warna latar. Lalu background image, linear gradient, ini menggunakan linear gradient. Lalu ada font family Poppins, ya. Poppins ini diambil dari URL yang ada di atas ini. Lalu ada color, var, warna teks adalah ini. Next, container dan lain-lain, ya. Oke, sudah selesai. Ini kita tambahkan style CSS. Oke, kita coba copy semua. Oke. Di sini sudah ada animasinya. Animasinya selama 0,1 detik, 0,2 detik atau 100 mili detik, ya. 100 mili detik atau 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Oke. Lalu di sini ada tabel. Ada tabel hover, ini untuk memberikan animasi pada tabel. Next, kita lanjut ke kode pendaftaran mahasiswa index.php. Oke, kita buat file baru yang bernama, ini masih di dalam CSS, ya, jadi kita harus keluarkan dulu atau kita sejajarkan dengan folder CSS. Nah, ini masih dalamnya. Nah, ini sudah di luar index.php. Oke, sudah. Di sini adalah tampilan pertama, ya, yang masih belum berjalan sebenarnya karena di sini kita belum membuat file baru di dalam folder config, yaitu di file koneksi.php. Ini isinya adalah koneksi atau file untuk inisialisasi database, yaitu isinya, ya, database name, database password,
dan lain sebagainya gitu. Nah di sini ada query, bukan query, array. Di sini ada query yang dimana di sini kita memilih ID pendaftar. Berdasarkan ID pendaftar kita memilih semua nama lengkap, email, asal sekolah, pilihan prodi 1 dari from ini dari yaitu pendaftar dari tabel pendaftar ya, yaitu berdasarkan ini adalah order by, yaitu berdasarkan ID pendaftar. Next kita ke variabel hasil. Ini adalah sebuah fungsi MySQL query, yaitu koneksi diambil dari mungkin koneksi ini ya, nanti akan ada variabel koneksi, yaitu di sini query kita ambil dari query tadi. Next kita ada di sini looping, yaitu bukan looping, boolean if else, yaitu yang pertama di sini ada kata hasil. Ketika hasil di sini bersifat true, maka if ini tidak akan berjalan. Jika ini bersifat true, maka ini akan berjalan dan menghasilkan array di variabel semua pendaftar. Next kita lanjut ke kode HTML-nya, yaitu yang pertama yang perlu kita butuhkan adalah doctype HTML. Lalu HTML dengan menggunakan bahasa Indonesia, saya menggunakan bahasa Indonesia, language ID. Yang pertama kita masuk ke head atau bagian kepala. Di sini kita menggunakan charset UTF-8. Lalu ini secara default metaname viewport content with device with initial scale 1.0. Lalu ada title. Di sini title-nya adalah pendaftar mahasiswa baru, data pendaftar. Title nanti muncul di bagian atas halaman. Lalu di sini ada link. Ini adalah link Bootstrap. Saya menggunakan Bootstrap. Lalu di sini ada link Cloudflare, acak. Dan ini adalah waveform. Lalu di sini ada aset yang dimana sesuai dengan tadi yang saya sudah buat. Lalu kita masuk ke body. Di sini ada div dengan kelas container. Ini dengan kelas row, ini kelas cool 12. Di sini ada sebuah title atau sebuah judul yang dimana judul ini mendeskripsikan selamat datang di portal administrasi baru. Next. Ini adalah pesan alert. Next, kita masuk ke div class custom card tabel responsive. Nah, di sini masuk ke tabelnya menggunakan th dan tr, lalu th dan th ditutup dengan th. Lalu di sini ini adalah kolom pertama, yaitu kolom name, kolom nama lengkap, kolom email, kolom asal sekolah, kolom pilihan prodi, dan kolom aksi. Ini aksi yaitu berupa hapus dan edit. Next, kita masuk ke body, yaitu ini adalah isinya
Ini kolom yang paling atas sendiri, ini adalah isinya, nanti diambil dari database. Next, kita masuk ke aksi selanjutnya, yaitu membuat config koneksi.php. Kita perlu copy dulu kodenya. Oke, di sini saya akan buat folder baru. Oke, di sini saya membuat folder config, lalu membuat file koneksi.php. Nah, ini kita copy. Nah, ini yang pertama adalah nama server, yaitu localhost yang default ya, yaitu ada nama pengguna, defaultnya adalah root. Kata sandi saya tidak menggunakan kata sandi, yaitu ini adalah nama database DB pendaftaran sesuai dengan tadi setelah saya buat, yaitu ini db_pendaftaran. Next, kita masuk ke koneksi. Di sini menggunakan function connect, yaitu untuk mengkoneksikan MySQL sesuai dengan nama server, nama pengguna, kata sandi, nama database. Di sini kita bisa jalankan index.php karena sudah menambahkan folder dan file baru, yaitu config dan koneksi.php. Mari kita coba. Localhost di sini untuk foldernya adalah tspab, dan di sini pendaftar mahasiswa, lalu index.php. Nah, di sini adalah file baru, tapi di mana ini masih belum bisa. Oke, next. Lanjut ke kode tambah .php. Di sini saya tambahkan file baru yang bernama tambah.php. Nah, di sini saya perlu jelaskan sedikit terkait kode yang saya buat. Yang pertama di sini adalah doctype HTML, lalu menggunakan bahasa Indonesia. Ini ada head untuk tampilan utama atau bagian utama dari sebuah kode HTML. Di sini menggunakan title tambah data pendaftaran mahasiswa baru. Oke, next di sini ada link bootstrap dengan menggunakan saya menggunakan bootstrap. Lalu di sini ada rel menggunakan style sheet, yaitu di sini menggunakan ajak, ini pakai font dari Gutenberg. Lalu ada style sheet, yaitu menggunakan aset di CSS. Sorry, ini kurang masuk ke, harusnya masuk ke aset ya, aset. Oke, kita coba dulu. Sorry. Nah, ini sudah hampir bagus. Next,
Kita lanjut ke penjelasan kode. Di sini ada body, kode body. Di sini saya menggunakan div class container. Di sini ada sebuah teks, yaitu silakan isi data diri dengan lengkap dan benar. Nah, ini yang muncul adalah bagian atas. Nah, ini custom card proses tambah.php. Ini mengambil bukan mengambil ya. Kalau mengambil itu edit. Menggunakan from action proses tambah.php, karena di sini saya belum menggunakan file proses tambah.php, jadi ini belum bisa berjalan. Sini ada data pribadi, nama lengkap, alamat email, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Oke. Ini bagian bawah. Oke, kita coba untuk tambahkan. Oh, bisa, namun tidak bisa untuk di submit. Oke, kita coba. Oke. Oke, ini laki-laki, ini udah auto kedeteksi. Ini sudah auto kedeteksi. Oke. (2022). Oke. Oke, di sini sistem informasi. Nah, ini masih belum bisa karena kita belum mempunyai file yang bernama tambah proses.php. Kita perlu menambahkan tambah proses.php karena untuk memberikan aksi ke dalam formulir tambah.php. Nah, di sini ada proses underscore tambah.php. Di sini kita perlu tambahkan file baru. Tambah proses PHP. Sesuai ya. Oh, salah. F2 proses tambah PHP. Oke. Nah, di sini ada beberapa variabel, yaitu yang pertama di sini ada require config koneksi.php untuk mengambil konfigurasi database dari folder config file koneksi.php. Next, di sini ada nama lengkap, variabel nama lengkap, yaitu menggunakan fungsi MySQL real escape string. Di sini fungsinya membutuhkan koneksi, lalu ada sebuah post, yaitu post untuk mengirim ke database. Di sini ada nama lengkap, kita ambil sesuai dengan nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Next, di sini ada
insert into ini query untuk memberikan aksi ke dalam database. Jadi tanpa ini database tidak akan mengolah data dengan baik. Di sini ada insert itu, yaitu pendaftaran dengan tabel pendaftaran. Lalu di dalam pendaftaran di sini ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada values. Values adalah data asli dari tampilan yang telah ditambahkan sesuai dengan pengguna menambahkan. Di sini values diambil dari nama lengkap, variabel nama lengkap yang ada di sini. Lalu ada tempat lahir yang ada di sini variabelnya. Next ada tanggal lahir dan lain sebagainya. Lalu di sini ada variabel hasil. Di sini hasil adalah menggunakan fungsi MySQL query. Di sini menggunakan variabel koneksi yang ada di dalam sini, koneksi.php. Lalu ada query. Query adalah ini. Jadi tanpa MySQL query, data yang ada di dalam sini tidak akan bisa terupdate dengan baik. Next, di sini ada if else, yaitu sebuah penangkal dari error program. Yang pertama di sini ada hasil. Ketika data berhasil ditambahkan, maka akan ada pesan, yaitu selamat, data baru berhasil ditambahkan dengan tipe pesan sukses. Lalu jika data tidak bisa ditambahkan, maka akan muncul pesan ups, terjadi kesalahan saat menambahkan data, dan menjelaskan kesalahan itu adalah kesalahan apa saja dengan menggunakan fungsi MySQL error. Dan ini menggunakan tipe pesan, yaitu danger. Nah, di sini kita akan mengembalikan sebuah halaman ketika sudah sukses ataupun danger. Di sini akan mengembalikan ke halaman index.php. Ketika gagal melakukan proses tambah data, dia akan masuk ke dalam halaman tambah. Next, kita bisa coba untuk menambahkan data di pendaftaran, dan selamat, data baru berhasil ditambahkan. Di sini ada beberapa aksi atau ada beberapa data dan aksi, yaitu di sini ada nomor, nama lengkap, email, asal sekolah, pilihan prodi, dan aksi. Yang pertama ini adalah nomor, yaitu nomor 1, yaitu ada data Dwi Indra Putranto dengan email dwiindraputranto24@gmail.com, dan sesuai dengan user yang pengguna, sesuai dengan pengguna menambahkan data. Next, di sini sesuai dengan kode, yaitu di sini ada nomor, nama lengkap, email, asal sekolah, pilihan prodi, aksi, dan lain sebagainya. Lalu di sini aksinya masih belum dapat dihapus ataupun diedit,
karena memang di sini saya belum menambahkan proses tambah.php sama proses edit.php lalu proses hapus.php. Proses tambah tadi sudah ya. Proses tambah tadi sudah. Next ke proses hapus belum ditambahkan. Oke, kita lanjut. Di sini proses tambah sudah. Nah, di sini kita masuk ke proses hapus. Kita masuk ke proses hapus. Proses hapus.php. Oke. Nah, di sini kodenya cuman sedikit karena memang ini adalah sebuah kode proses, yaitu kode yang dimana dia hanya untuk backend dari alur dari sebuah tampilan frontend ke backend lalu di update dalam bentuk database. Lalu pertama di sini yang paling wajib adalah menggunakan config koneksi.php. Lalu di sini menggunakan if else. Ketika ID di sini ketika mengambil ID bersifat true sesuai dengan pengguna menambahkan sesuai dengan pengguna memberikan aksi sesuai dengan ID, maka di sini bersifat true. Ketika else nanti pengguna akan dialihkan ke halaman index.php. Di sini kita masuk ke ID pendaftar. Variabel ID pendaftar ini mengambil ID sesuai dengan pengguna mengklik aksi berada di kolom berapa. Gitu. Oke, di sini ada query. Di sini melakukan query delete, menghapus dari atau ya ini menghapus dari tabel. Ini adalah tabel pendaftaran yang dimana ID pendaftar ini yaitu ID pendaftar. Jadi ID pendaftar ini adalah sebuah kolom tabel. Nama kolom tabel yaitu ID pendaftar dengan variabel yang sama namanya yaitu ID pendaftar di sini yang sesuai dengan ini. Jika memang iya, maka ini satu kolom baris ini di antara ID pendaftar satu kolom baris tersebut akan dihapus. Next kita masuk ke if else. Di sini ada kita belum masuk ke MySQL query. Di sini ada MySQL query, fungsi MySQL query yaitu yang pertama koneksi dan query. Next kita lanjut ke if else, yaitu yang pertama ada if else. Di sini ada hasil dari fungsi MySQL query. Di sini ketika fungsi MySQL query berhasil atau sukses, maka akan muncul pesan data pendaftar berhasil dihapus dengan tipe pesan sukses. Lalu yang kedua ada yaitu gagal menghapus data. Di sini pesannya adalah gagal menghapus data, lalu dengan tipe pesan danger. Nah, ketika sudah selesai, maka pengguna dialihkan ke halaman index.php yang ada di sini. Oke, next. Kita sudah menambahkan proses hapus, file proses hapus. Di sini kita coba hapus.
Oke, selesai. Di sini sudah terhapus dengan baik dan tidak ada data pendaftar lagi. Oke, di sini sesuai dengan soal, yaitu jumlah kolom pada database harus 15 kolom. Dan di sini sesuai. Oke, di sini saya isi lagi. Oke, di sini ada 15 kolom. Kita F5 dulu. Oke, kita coba membuat koneksi baru. Nah, di sini ada ID pendaftar dengan ID 2, lalu ada nama lengkap, tempat lahir. Di sini ada 15 kolom. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
13, 14, 15, 16. Di sini ada 16 kolom. Next, ketika sudah menambahkan data dan sudah menghapus data dengan baik, maka selanjutnya kita perlu mengedit data. Di sini saya masukkan data terlebih dahulu. Sama 03 2004 laki-laki. Oke, di sini belum dapat mengedit karena halaman edit dan proses edit belum saya tambahkan. Di sini kita coba copy. Edit.php. Oke. Edit.php. Oke, sudah edit.php. Nah, di sini saya perlu jelaskan sedikit terkait kode yang telah saya buat, yaitu yang pertama di sini ada config, yang pasti config koneksi.php. Nah, di sini ada if else. Ini berarti ketika pengguna mengklik edit dan ID tidak ditemukan, maka pengguna akan dialihkan ke index.php. Next, kita lanjut ke variabel ID pendaftar. Di sini kita mengambil ID pendaftar dari pengguna mengklik salah satu kolom data.
Lalu di sini ada variabel query. Di sini ada kode query untuk ke database. Di sini ada select, yaitu memilih. Ada tombol bintang di sini, yaitu untuk memilih semua data dari tabel pendaftaran di ID yang mana where ini yang mana ID pendaftar adalah variabel ID pendaftar. Next, kita lanjut ke variabel hasil dengan fungsi MySQL query. Di sini yang dibutuhkan adalah query dan koneksi. Lalu ada pendaftar, variabel pendaftar menggunakan MySQL fetch. Ini diinisialisasikan menggunakan fetch. Oke, masuk ke variabel boolean atau if else. Di sini jika pendaftar tidak ditemukan, maka akan menambahkan echo data tidak ditemukan. Next, kita masuk ke HTML, yaitu yang pertama di sini yang paling umum, doctype HTML. HTML dengan bahasa Indonesia dengan titel edit data PHP echo. Nah, ini kita mengambil nama lengkap dari database sesuai dengan ID yang pengguna klik. Next, ada bootstrap. Kita membuat bootstrap dan style sheetnya menggunakan font di sini. Lalu ada style sheet CSS. Nah, di sini kita masuk ke judul halaman, yaitu edit data pendaftar. Di sini bawahnya adalah perbarui informasi untuk di sini mengambil data nama lengkap sesuai dengan ID yang telah dipilih oleh pengguna. Ini ada custom card, kelas custom card dengan form aksi proses edit.php menggunakan metode post, yaitu metode untuk mengirim. Di sini ada input tipe hidden menggunakan inputnya yaitu hidden dengan nama ID pendaftar. Lalu value PHP echo pendaftar dan memberikan variabel ID pendaftar. Next, di sini ada div class row G4. Ini untuk kelas CSS untuk menginisialisasikan ke CSS. Oke. Di sini ada data pribadi, nama lengkap, alamat, email, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lalu ada nomor telepon, alamat lengkap dan lain sebagainya. Di sini saya coba untuk menggunakan edit.php. Di sini saya akan masuk ke edit data sesuai dengan kolom pada nomor 1. Kita edit. Nah, di sini sudah tampil yaitu data-datanya, yaitu di sini ada nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin dan lain sebagainya. Di sini datanya sudah lengkap terisi secara otomatis dengan mengambil data di database sesuai dengan ID pendaftar atau ID. Di sini ID-nya 3. Oke, saya buat koneksi. Di sini ID-nya 3. Karena
sesuai dengan ID pendaftar yaitu 3, maka akan mengambil data sesuai dengan ID 3. Oke. Ketika saya akan ubah data yaitu alamat email. Oke. Di sini akan menyimpan perubahan. Oh, karena di sini saya belum menambahkan proses edit. Next, kita bisa lanjut ke proses edit. Oke, next kita bisa lanjut proses edit. Kita tambahkan dulu untuk data. Proses edit.php. Oke. Tes. Oke. Nah, di sini untuk penjelasan kode yaitu yang pertama menggunakan koneksi PHP yang paling wajib. Lalu di sini ada request metode yaitu menggunakan post, dan di sini ada kode untuk mengambil data dari pengguna, yang dimana pengguna ketika mengisi data seperti ini. Nah, ini satu data ini terinisialisasi ke dalam kode di data variabel ID pendaftar. Value di dalam ID pendaftar ini sesuai dengan nama lengkap. Jika Dwi Indra Putranto, maka value di variabel nama lengkap ini adalah sesuai, yaitu Dwi Indra Putranto. Namun ketika yang saya ganti adalah alamat email, maka di sini alamat email akan sesuai dengan isian dari pengguna dan mengambil sesuai dengan ID pendaftar. Jadi di sini emailnya adalah Dwi Indra Putranto, namun di database adalah email dwiindraputra24@gmail.com, maka ada perbedaan di sini. Nah, di sini bisa melakukan update, yang di mana di sini update-nya adalah semua, yaitu kita mengambil semua data untuk mengupdate sesuai dengan nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ketika email di sini berbeda, maka di sini akan melakukan update. Begitu. Nah, di sini update pendaftaran dengan set atau dengan pembaruan ya, yaitu di sini yang dimana where itu yang dimana ID pendaftar adalah variabel ID pendaftar. Oke, next, selanjutnya di sini ada variabel hasil. Oke, di sini ada variabel hasil yang dimana di sini ada fungsi MySQL query dengan koneksi query. Lalu di sini ada query dan koneksi. Ini ada boolean if else, yaitu yang dimana variabel hasil di sini ketika mendapatkan pesan sukses, maka akan muncul pesan data pendaftar berhasil diperbarui dengan tipe pesan sukses. Lalu ketika MySQL atau query di sini atau fungsi MySQL query di sini bersifat false, maka akan muncul pesan gagal memperbarui data dan memunculkan pesan
MySQL error. Next, kita lanjut ke tipe pesan. Di sini jika false, yaitu akan muncul tipe pesan danger. Tipe pesan ini untuk memberikan sebuah penanda kepada index.php yang dimana sini sudah terinisialisasi sesuai dengan tipe pesan. Oke, saya coba cari. Intinya danger ini untuk menginisialisasi ke halaman index.php agar index.php menampilkan secuil halaman atau secuil pop-up untuk menampilkan pesan seperti itu. Next, di sini ketika saya simpan perubahan, di sini data pendaftar berhasil diperbarui. Nah, ini adalah tipe pesan sukses. Dan di sini sesuai belum terupdate ya. Oke, masih 24. Coba kita buat koneksi baru. Nah, di sini sesuai. Di sini hanya muncul nomor, nama lengkap, email, asal sekolah, pilihan prodi, dan aksi. Next, di sini saya tidak menggunakan script JS. Oke, saya coba cek dulu untuk scriptnya. Oke, di sini script JS-nya belum tampil. Karena saya tidak menggunakan script JS karena memang semua ini masih belum terdapat path untuk menginisialisasikan ke script JS. Di sini saya akan mencoba menambahkan data sebanyak-banyaknya. Oke, Setiawan 21@gmail.com. Tempat lahir Lamongan 0809/2003. Lagi 00008222222. Jalan Pematang Utara 4, Jawa Timur, kode pos 4052. Asal sekolah SMK Tunggal Nusantara. Tahun lulus 2021. Pilihan program studi. Oke. Di sini ada 2 data baru. Nah, untuk data pertama ketika pengguna mengklik edit, maka di sini akan muncul edit 4 sesuai dengan ID pendaftar. Ketika pengguna mengklik yang pertama, maka akan ada ID 3. Oke, sekian dari
video pekerjaan kami. Selebihnya saya mohon maaf.